lebih afdal di sisi Allah, pahalanya lebih besar kalau teman-teman sekalian meminta kepada Allah nikmat yang sedang ada. Kita lagi sehat, minta ditambah kesehatan. Kita punya anak, minta ditambah keturunan. Kita punya harta, minta tambah harta itu. Kita punya harta, minta ditambah harta. Kita minta apa sajalah. Apa kira-kira nikmat Allah yang ada sama kita, minta supaya itu ditambahkan. Tamak dengan rahmat Allah, itu lebih afdal, lebih Allah suka daripada kita sudah kena musibah baru minta jalan keluar, udah sakit baru minta sembuh. Allah lebih suka kalau kita sehat minta, ya Allah pertahankan kesehatanku. Itu lebih Allah suka, lebih besar pahalanya. Kenapa saya sampaikan teman-teman di awal pembukaan kita? Karena banyak orang berdoa nanti kalau sakit saja, berdoa nanti kalau dia lagi bangkrut usaha, berdoa kalau lagi hadapi masalah. Padahal sebenarnya tetap lebih afdal dia menyampaikan doanya pada saat dia sedang dalam keadaan sehat, lagi kaya, lagi banyak semua fasilitasnya. Justru itu puncaknya. Sayangnya banyak sekali orang di antara kita teman-teman sekalian, contoh kalau dia sakit, apa yang dia lakukan kalau dia sakit? Pergi ke dokter A, dok tolong saya mau sembuh, obatnya apa? Ini obat ini. Belum sembuh, datangi ke dokter, dok kenapa ini saya belum sembuh, obat apa lagi? Atau kadang-kadang pergi berobat ke dokter yang berbeda, rumah sakit yang berbeda. Tapi subhanallah nggak pernah lisannya sedikit pun berdoa kepada Allah. Allah dijadikan oleh dia nomor 30 dalam kehidupannya. Kalau semua dokter, 5-6 dokter yang dia berobat sudah mentok, nggak ada yang bisa lagi memberikan dia solusi, baru dia sholat tahajud. Kenapa enggak dari awal sebelum berdoa, sebelum ke dokter berdoa dulu, ya Allah jadikan dokter ini penyebab saya sembuh. Allah jadikan dokter itu dan obatnya penyebab kita sembuh. Walaupun obatnya sederhana. Berapa banyak subhanallah orang hanya minum air hangat sembuh, orang hanya minum teh, minum jahe, makan apalah ya sembuh. Berapa banyak orang yang berobat sampai miliaran rupiah enggak sembuh-sembuh. Ini poin yang harus digarisbawahi dalam pembukaan masalah doa ini. Allah berjanji teman-teman dengan janji yang benar, dan Allah tidak pernah pungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad dalam firman-Nya. Allah enggak pernah pungkiri janjinya. Dalam firman yang lain, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataan? Allah kekalkan dalam Al-Qur'an surah Ghafir surah nomor 40 ayat 60. Saya mengajak teman-teman kalau punya handphone, di handphonenya ada program Al-Quran, dibuka supaya direnungi ayat ini. Dan banyak ayat-ayat nanti kita sebutkan, kita tadabburi sama-sama. Bermula daripada ayat ini teman-teman, surah Ghafir atau surah Mu'min juga nama lainnya ya. Surah nomor 40 ayat 60 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berseru hai Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan, pasti aku kasih. Minta apa saja aku kasih. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, maksudnya tidak mau berdoa, dari menyembahku, maksudnya merendah, tunduk, memohon, merengek sama Allah, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dengan sangat tegas kalau Allah akan memperkenankan doa. Juga dalam sabda Nabi SAW, ad-doa huwal ibadah, doa itu adalah inti ibadah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksud dengan doa itu adalah ibadah, artinya bagaimana seseorang menggantungkan seluruh nasibnya, kebutuhannya, apapun hajatnya kepada Sang Pencipta Allah, dan dia tidak boleh lalai sedikit pun. Sebagaimana Allah sudah mengaturkan, mau nggak mau kalau dia sebagai seorang muslim, ada namanya doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau makan, doa habis makan, doa mau masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau berhubungan biologis, mau apa saja, doanya banyak. Allah SWT sudah siapkan agar dalam setiap keadaannya dia selalu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman tidak mau berdoa, maka justru mengundang murkahnya Allah. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allah marah, kata Nabi SAW, Allah murka dengan orang yang tidak berdoa kepadanya.
Atau dalam riwayat lain dikatakan, atau dalam naskah yang atau tulisan yang lain, barang siapa yang tidak berdoa maka Allah akan marah padanya. Jadi subhanallah, ada seorang penyair berkata, teman-teman sekalian, jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta padanya dia akan marah. Kalau kita minta sama manusia sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali, 10 kali, dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah kalau kita nggak minta justru dia marah. Allah SWT murka, menganggap orang itu sombong, padahal dia butuh dengan Tuhannya. Sebagian ulama karena mengamalkan hadis ini sampai-sampai kepada hal yang kecil pun mereka minta kepada Allah. Seperti pada saat mereka mau keluar ke satu tempat tujuan, maka mereka berharap dimudahkan perjalanannya. Mereka berharap bisa menemui target yang dia inginkan, baik ketemu orang kah, membeli barang kah, apa saja, ingin makan makanan tertentu, maka dia dapatkan semua. Sampai kepada hal-hal yang kecil pun semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga doa ini kalau Bapak Ibu lakukan, dia menjadi satu perbuatan yang sangat mulia dan besar sekali pahalanya. Di dalam hadis Tirmidzi juga dikatakan, kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi doa.